Pernahkah kamu merasa seperti sebuah buku yang hanya dibaca saat seseorang sedang bosan, atau sebuah lagu yang hanya diputar ketika suasana sedang sepi? Kamu ada, kamu hadir, dan kamu selalu siap sedia. Namun kamu sadar bahwa kamu bukanlah tujuan utama. Kamu hanyalah tempat persinggahan sementara sampai mereka menemukan jalan pulang menuju orang yang benar-benar mereka inginkan. Rasanya aneh bukan? Kamu memberikan seluruh perhatianmu, menjaga pintu hatimu tetap terbuka lebar. Namun kamu hanya dipanggil saat pilihan utama mereka sedang tidak ada. Kamu terbiasa menunggu di garis belakang, berharap suatu saat namamu akan disebut pertama kali, tanpa menyadari bahwa menunggu di posisi itu perlahan-lahan mulai mematikan cahaya di dalam dirimu. Menjadi cadangan bukan sekadar tentang siapa yang lebih mereka cintai, tapi tentang bagaimana kita membiarkan diri kita diperlakukan. Kita sering mengira bahwa dengan menjadi orang yang paling pengertian dan selalu ada, kita akan mendapatkan tempat spesial di hati mereka. Namun kenyataannya, kebaikan yang tidak memiliki batas seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sudah seharusnya ada, sehingga mereka lupa untuk menghargainya. Ada rasa sakit yang sunyi ketika kita menyadari bahwa kehadiran kita hanya dibutuhkan untuk mengisi kekosongan. Kita menjadi obat penawar sepi, pendengar keluh kesah, atau sekadar pengisi waktu luang. Kita merasa berguna, namun kegunaan itu tidak berbanding lurus dengan rasa dihargai. Kita merasa dicintai, padahal mungkin kita hanya sedang dimanfaatkan untuk menambal lubang kesepian mereka. Lama-kelamaan, pola ini menciptakan sebuah keyakinan berbahaya di dalam kepala kita. Kita mulai berpikir bahwa mungkin memang inilah porsi kita dalam hidup orang lain. Kita mulai merasa bahwa menjadi pilihan kedua adalah hal yang wajar, asalkan kita masih bisa berada di dekat mereka. Kita mulai menoleransi pengabaian karena takut kehilangan satu-satunya koneksi yang kita miliki. Tanpa kita sadari, harga diri kita perlahan mengikis. Kita mulai mempertanyakan apa yang kurang dari diri kita sehingga kita tidak pernah menjadi prioritas. Kita membandingkan diri dengan orang yang menjadi pilihan utama mereka, mencari-cari kekurangan kita, dan mencoba mengubah diri agar bisa terpilih. Kita lupa bahwa masalahnya bukan pada kualitas diri kita, melainkan pada tempat kita meletakkan harapan. Kondisi ini membuat kita merasa tidak cukup berharga. Kita merasa bahwa cinta atau perhatian harus diperjuangkan dengan cara mengalah terus-menerus. Kita terjebak dalam siklus menunggu pesan yang tak kunjung datang, atau menunggu rencana yang selalu berubah karena ada opsi lain yang lebih menarik bagi mereka. Kita menjadi ahli dalam memaklumi hal-hal yang seharusnya tidak bisa dimaklumi. Namun, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama. Seseorang yang benar-benar menghargaimu tidak akan pernah menempatkanmu dalam posisi menunggu. Mereka tidak akan membiarkanmu bertanya-tanya apakah kamu cukup penting untuk mereka. Karena bagi mereka yang tulus, kehadiranmu adalah sebuah anugerah, bukan sekadar cadangan untuk mengisi waktu yang kosong. Kesadaran ini mungkin terasa menyakitkan, seperti luka yang baru saja tersentuh. Namun, rasa sakit ini sebenarnya adalah sebuah alarm. Sebuah pengingat dari dalam jiwa bahwa hatimu sudah terlalu lelah berada di garis belakang. Ini adalah saat di mana kamu harus mulai bertanya pada dirimu sendiri, sampai kapan kamu akan membiarkan dirimu menjadi pilihan kedua bagi seseorang yang bahkan tidak menjadikanmu prioritas? Bayangkan perasaan ketika ponselmu bergetar, dan kamu berharap itu adalah pesan yang menunjukkan bahwa mereka merindukanmu. Namun setelah dibaca, ternyata mereka hanya menghubungimu karena sedang tidak ada teman bicara, atau karena orang yang biasanya mereka cari sedang tidak bisa dihubungi. Kamu merasa senang karena akhirnya dicari, namun di saat yang sama, ada bagian kecil di hatimu yang tahu bahwa kamu hanyalah pengisi celah. Kamu adalah orang yang selalu siap sedia. Saat mereka sedih,
kamu ada. Saat mereka butuh bantuan di jam 2 pagi, kamu bangun. Kamu memberikan semua energimu untuk memastikan mereka merasa nyaman dan didukung. Kamu menjadi sandaran yang paling kokoh, yang tidak pernah mengeluh meski bahumu sendiri sudah terasa sangat berat memikul beban yang bukan milikmu. Namun, ketika tiba saatnya mereka bahagia, atau ketika ada rencana besar yang menyenangkan, namamu jarang ada dalam daftar undangan utama. Kamu baru akan dikabari jika ada kursi kosong yang tersisa, atau jika rencana awal mereka tiba-tiba batal. Kamu terbiasa menjadi rencana cadangan, opsi kedua, atau sekadar pelengkap dalam cerita hidup mereka. Ada sebuah keheningan yang menyesakan saat kamu menyadari bahwa kamu memberikan segalanya kepada seseorang yang hanya memberikan sisa-sisanya kepadamu. Kamu memberikan perhatian penuh, sementara mereka hanya memberikan perhatian sisa. Kamu memberikan prioritas, sementara kamu hanya mendapatkan sisa waktu yang tidak mereka gunakan untuk hal lain. Hal ini seringkali terbungkus dalam label pengertian. Kamu menyebut dirimu sebagai orang yang sabar dan tidak egois. Kamu meyakinkan dirimu bahwa tidak apa-apa menjadi yang terakhir, asalkan kamu masih bisa melihat mereka tersenyum. Namun, sabar yang dipaksakan untuk menutupi rasa tidak berharga sebenarnya adalah bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. Pada akhirnya, kamu terjebak dalam ruang tunggu yang sunyi. Sebuah tempat di mana kamu merasa cukup dekat untuk melihat mereka, namun terlalu jauh untuk benar-benar dimiliki. Kamu berada di garis belakang, menonton mereka berjalan maju dengan orang lain, sambil tetap memegang harapan kecil bahwa suatu saat mereka akan berbalik dan mengajakmu berjalan berdampingan. Ketika pola menjadi cadangan ini terjadi berulang kali, sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Kamu tidak lagi merasa marah saat diabaikan, melainkan merasa itu adalah hal yang wajar. Kamu mulai menginternalisasi posisi itu sebagai identitasmu. Kamu mulai percaya bahwa kamu memang diciptakan untuk menjadi pendukung, bukan pemeran utama dalam hidup siapapun. Perlahan, harga dirimu terkikis habis. Kamu mulai merasa bahwa standar kasih sayang yang kamu terima adalah standar yang pantas untukmu. Kamu merasa beruntung hanya karena mereka masih mau mengirimkan 1 atau 2 pesan singkat dalam seminggu. Kamu kehilangan kemampuan untuk membedakan antara cinta yang tulus dengan kenyamanan yang egois dari pihak lain. Kamu mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan diriku? Mengapa aku tidak pernah menjadi pilihan pertama? Pertanyaan ini menjadi racun yang merusak kepercayaan dirimu. Kamu mencoba menjadi lebih baik, lebih penurut, dan lebih berguna, berharap dengan begitu mereka akan melihatmu. Namun, semakin kamu merendahkan dirimu untuk menyenangkan mereka, semakin kecil nilai dirimu di mata mereka. Inilah titik balik yang menyakitkan namun perlu. Kamu harus menyadari bahwa dengan terus bersedia menjadi cadangan, kamu sebenarnya sedang memberitahu dunia bahwa kamu tidak cukup berharga untuk diprioritaskan. Kamu sedang mengajari orang lain bagaimana cara memperlakukanmu dengan tidak hormat, dan kamu melakukannya atas nama cinta atau kesetiaan yang salah alamat. Kini, cobalah tarik napas dalam-dalam dan rasakan sesak itu perlahan menghilang. Rasa sakit yang kamu rasakan saat ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwamu sudah tidak sanggup lagi dibohongi. Rasa sakit ini adalah alarm yang berbunyi keras, memintamu untuk berhenti berlari mengejar seseorang yang bahkan tidak pernah berjalan ke arahmu. Sudah saatnya kamu berhenti menunggu di garis belakang dan mulai berjalan pulang menuju dirimu sendiri. Kamu harus mulai menyadari bahwa hatimu terlalu berharga untuk sekadar menjadi tempat singgah sementara. Kamu pantas dipilih secara penuh, tanpa syarat, dan tanpa perlu bersaing dengan siapapun. Kamu pantas menjadi prioritas, bukan sekadar opsi yang dipikirkan saat tidak ada pilihan lain.
Menjauh dari orang yang hanya mencarimu saat mereka sepi bukanlah sebuah kekalahan, melainkan sebuah kemenangan besar bagi harga dirimu yang sudah lama terabaikan. Peluklah dirimu sendiri dengan hangat. Katakan pada hatimu bahwa mulai hari ini, kamu tidak akan lagi mengemis perhatian dari mereka yang tidak tahu cara menghargaimu. Belajarlah untuk menjadi pilihan utama bagi dirimu sendiri terlebih dahulu. Karena ketika kamu sudah merasa cukup dan berharga dengan dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah lagi merasa nyaman berada di garis belakang kehidupan siapapun. Pernahkah kamu merasa bahwa mendapatkan sedikit perhatian dari seseorang jauh lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa sama sekali? Ada sebuah ruang sunyi di dalam kepala kita yang membisikkan bahwa menjadi pilihan kedua, atau sekadar pengisi waktu luang, adalah harga yang pantas dibayar asalkan orang itu tetap ada di dalam hidup kita. Kita sering menyebutnya sebagai bentuk kesabaran atau pengorbanan cinta, padahal sebenarnya itu adalah rasa takut yang menyamar. Kita lebih takut menghadapi kekosongan daripada harus menelan pahitnya kenyataan bahwa kita tidak pernah benar-benar diinginkan secara utuh oleh orang yang kita perjuangkan mati-matian. Ilusi tentang asal bisa bersama adalah jebakan pikiran yang paling berbahaya karena ia bekerja dengan cara memanipulasi standar kebahagiaan kita. Kita mulai menurunkan standar tentang bagaimana seharusnya kita dicintai, hanya agar kita tidak perlu merasa kehilangan. Kita merasa menang saat mereka kembali menyapa, tanpa sadar bahwa kita sedang merayakan remah-remah perhatian yang mereka berikan. Ada sebuah keyakinan keliru bahwa jika kita cukup sabar, cukup pengertian, dan cukup bertahan, maka suatu saat posisi kita akan naik menjadi prioritas utama. Kita percaya bahwa ketulusan kita akan mampu mengubah hati seseorang yang sejak awal hanya menganggap kita sebagai opsi cadangan. Namun, kenyataannya, seseorang yang benar-benar menginginkanmu tidak akan pernah membiarkanmu berada dalam posisi yang membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Ketika kita terjebak dalam pola ini, kita mulai memaklumi hal-hal yang seharusnya tidak bisa ditoleransi. Kita menyebut sikap dingin mereka sebagai karakter, atau ketidakpastian mereka sebagai bentuk kebingungan yang perlu kita bantu pecahkan. Kita menjadi pengacara bagi orang yang justru sedang menyakiti kita, mencari alasan untuk membenarkan mengapa mereka tidak bisa memberikan kepastian. Kita sering lupa bahwa cinta yang sehat tidak seharusnya terasa seperti perjuangan satu arah yang melelahkan. Cinta seharusnya menjadi tempat pulang yang aman, bukan sebuah labirin yang membuat kita tersesat dalam kecemasan setiap kali mereka menghilang tanpa kabar. Saat kita menerima posisi cadangan, kita sebenarnya sedang memberitahu dunia bahwa kita tidak merasa layak untuk dipilih sepenuhnya. Ada perbedaan yang sangat tipis namun mendalam antara mencintai seseorang dengan mencintai harapan bahwa suatu saat mereka akan memilih kita. Seringkali, yang kita cintai bukanlah sosok aslinya, melainkan versi ideal dari mereka yang kita ciptakan di dalam kepala kita. Kita jatuh cinta pada potensi mereka untuk berubah, bukan pada kenyataan tentang bagaimana mereka memperlakukan kita saat ini. Menyadari hal ini memang menyakitkan, karena itu berarti kita harus mengakui bahwa selama ini kita hanya mengejar bayangan. Kita harus menerima bahwa semua pengorbanan yang kita lakukan tidak otomatis membuat mereka mencintai kita lebih besar. Cinta tidak bekerja seperti transaksi perdagangan di mana usaha keras akan selalu membuahkan hasil yang setimpal. Pada akhirnya, kita harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar bahagia dengan hubungan ini, atau kita hanya takut merasa sendirian? Karena ada jenis kesepian yang jauh lebih menyakitkan daripada tidak memiliki pasangan, yaitu merasa kesepian saat kita sedang bersama seseorang yang tidak pernah benar-benar hadir untuk kita. Bayangkan saat kamu menunggu pesan yang tidak kunjung datang, namun ketika mereka akhirnya muncul, kamu justru merasa lega dan senang luar biasa. Kamu mengabaikan rasa sesak di dada karena mereka menghilang selama berhari-hari, dan kamu memilih untuk tersenyum seolah semuanya serius saja.
Kamu mulai menciptakan narasi bahwa mereka sedang sibuk, sedang stres, atau memang tidak pandai berkomunikasi. Kamu mulai terbiasa dengan pola komunikasi yang tidak stabil, di mana ada hari-hari penuh perhatian yang kemudian diikuti oleh minggu-minggu penuh kedinginan. Kamu menganggap fluktuasi emosi ini sebagai bagian dari dinamika hubungan, padahal sebenarnya itu adalah tanda bahwa kamu bukan prioritas. Kamu rela menyesuaikan jadwalmu, perasaanmu, bahkan prinsipmu hanya agar bisa masuk ke dalam celah waktu luang mereka. Ada momen di mana kamu merasa harus menjadi orang yang paling pengertian di dunia. Kamu tidak ingin terlihat menuntut atau terlalu banjak meminta kepastian karena takut mereka akan pergi menjauh. Kamu menelan semua kekecewaanmu sendiri, membungkusnya dengan senyuman, dan meyakinkan dirimu bahwa ini adalah bentuk cinta yang dewasa. Namun, coba perhatikan bagaimana perasaanmu setelah interaksi itu berakhir. Apakah kamu merasa penuh dan dicintai, atau justru merasa semakin kosong dan lelah? Seringkali, setelah mereka pergi, kamu justru merasa lebih sendirian daripada saat kamu benar-benar sedang sendiri. Ada rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan, sebuah pengingat bahwa kehadiran mereka tidak benar-benar mengisi ruang di hatimu. Kita sering mengira bahwa dengan menjadi sosok yang paling memahami, kita akan menjadi sosok yang paling dicintai. Kita berharap bahwa kebaikan kita akan menjadi alasan bagi mereka untuk akhirnya menetap. Kita memberikan segalanya, memberikan ruang yang begitu luas, sampai kita lupa menyisakan ruang untuk diri kita sendiri. Inilah awal dari sebuah siklus yang melelahkan, di mana kita terus memberi tanpa pernah menerima kembali dengan jumlah yang sama. Kita terjebak dalam peran sebagai pendukung yang selalu ada, namun tidak pernah menjadi pemeran utama dalam cerita hidup mereka. Kita menjadi tempat singgah yang nyaman, namun bukan tujuan akhir yang mereka tuju. Sekarang, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar mencintai orang itu? Atau kamu sebenarnya hanya mencintai harapan bahwa suatu saat nanti mereka akan menyadari betapa berharganya kamu? Ada perbedaan besar antara mencintai seseorang apa adanya dengan mencintai kemungkinan bahwa mereka akan berubah menjadi orang yang kamu inginkan. Ketika kita mencintai harapan, kita sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan imajinasi kita sendiri. Kita tidak melihat mereka sebagaimana adanya, melainkan melihat mereka sebagai proyek yang harus diperbaiki. Kita percaya bahwa dengan cinta yang cukup besar, kita bisa menghapus ketidakpedulian mereka dan menggantinya dengan kasih sayang yang utuh. Namun, kenyataan yang pahit adalah kita tidak bisa memaksa seseorang untuk melihat nilai kita jika mereka memang tidak ingin melihatnya. Menunggu seseorang untuk memilih kita adalah bentuk penyiksaan diri yang paling halus. Kita menggantungkan harga diri kita pada keputusan orang lain, seolah-olah nilai kita ditentukan oleh apakah mereka menginginkan kita atau tidak. Berhenti sejenak dan pikirkan, berapa banyak waktu dan energi yang sudah kamu habiskan untuk membangun istana di atas pasir yang terus tergerus ombak? Kamu tidak bisa membangun masa depan dengan seseorang yang bahkan tidak yakin apakah kamu adalah bagian dari masa depannya. Mencintai harapan hanya akan membuatmu tetap diam di tempat, sementara dunia terus bergerak maju. Sudah saatnya kamu berhenti menjadi pengacara bagi orang yang tidak pernah memperjuangkanmu. Berhenti mencari alasan untuk memaklumi sikap yang jelas-jelas menyakiti hatimu. Menjadi sendirian mungkin terasa menakutkan pada awalnya, namun itu jauh lebih terhormat daripada berada di samping seseorang namun tetap merasa tidak terlihat. Kamu pantas mendapatkan cinta yang tidak membuatmu bertanya-tanya apakah kamu cukup baik atau tidak. Kamu pantas dipilih secara penuh, tanpa syarat, dan tanpa harus bersaing dengan siapapun atau apapun. Jangan biarkan ketakutanmu akan kesepian membuatmu menetap di tempat yang tidak menghargaimu, karena kamu adalah rumah yang layak untuk ditinggali, bukan sekadar tempat transit.
Mulailah dengan langkah kecil untuk menarik kembali semua perhatian yang selama ini kamu berikan secara berlebihan kepada mereka. Alihkan perhatian itu untuk merawat lukamu, mendengarkan kebutuhanmu, dan membangun kembali harga dirimu yang sempat runtuh. Ingatlah bahwa proses bertumbuh seringkali dimulai dengan keberanian untuk melepaskan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, namun tetap saja kamu hanya menjadi tempat singgah saat mereka merasa sepi? Kamu menjadi orang yang selalu ada, yang selalu mengerti, dan yang selalu memaklumi. Tetapi saat kamu membutuhkan hal yang sama, kamu justru merasa sendirian di tengah keramaian. Rasanya melelahkan ketika kita terus berusaha membuktikan bahwa kita layak untuk diperjuangkan, sementara orang yang kita perjuangkan bahkan tidak pernah menganggap kita sebagai prioritas. Kita terjebak dalam harapan bahwa suatu saat mereka akan sadar, tanpa menyadari bahwa kita sedang perlahan kehilangan diri kita sendiri. Kita seringkali terlalu sibuk mengumpulkan kepingan kebahagiaan dari orang lain, sampai kita lupa bahwa ada bagian dari diri kita yang sudah hancur berantakan. Kita memberikan kasih sayang yang begitu melimpah kepada mereka yang bahkan tidak tahu cara menghargai kehadiran kita, seolah-olah cinta adalah sebuah transaksi yang jika kita beri lebih banyak, maka kita akan mendapatkan lebih banyak pula. Padahal, kasih sayang yang diberikan kepada orang yang salah tidak akan pernah membuat kita merasa cukup. Semakin kita mencoba mengisi kekosongan hati dengan validasi orang lain, semakin kita merasa haus. Kita menjadi pengemis perhatian yang lupa bahwa kita sebenarnya memiliki sumber cinta yang tak terbatas di dalam diri kita sendiri. Ada sebuah kesedihan yang mendalam ketika kita menyadari bahwa kita telah menjadi asing bagi diri sendiri hanya demi menjadi seseorang yang diinginkan oleh orang lain. Kita mengabaikan rasa lelah, mengabaikan tangisan batin, dan mengabaikan harga diri hanya agar tidak ditinggalkan. Padahal mereka bahkan tidak pernah benar-benar menggenggam tangan kita. Kenyataannya, kita tidak bisa meminta orang lain untuk menghargai kita jika kita sendiri tidak pernah menghargai waktu dan perasaan kita. Bagaimana mungkin orang lain akan melihat kita sebagai permata, jika kita sendiri memperlakukan diri kita seperti barang sisa yang bisa diletakkan di mana saja dan kapan saja? Menghargai diri sendiri bukan berarti menjadi egois atau menutup diri dari dunia. Ini adalah tentang menetapkan standar tentang bagaimana kita ingin diperlakukan. Ini adalah tentang menyadari bahwa waktu kita berharga, perasaan kita valid, dan kehadiran kita adalah sebuah anugerah yang tidak seharusnya disia-siakan oleh siapapun. Saat kita mulai belajar memilih diri sendiri, dunia mungkin akan terasa berbeda. Mungkin ada beberapa orang yang akan pergi karena mereka tidak lagi bisa memanfaatkan kebaikan kita tanpa batas. Namun, itulah proses pembersihan yang diperlukan agar kita bisa memberi ruang bagi orang-orang yang benar-benar tulus. Memilih diri sendiri adalah bentuk keberanian tertinggi. Ini adalah keputusan untuk berhenti mencari rumah di hati orang lain dan mulai membangun rumah yang nyaman di dalam jiwa kita sendiri. Sehingga kemanapun kita pergi, kita tidak akan pernah merasa kehilangan arah. Bayangkan kamu adalah seseorang yang selalu menyediakan bahu untuk bersandar, telinga untuk mendengar, dan waktu yang selalu tersedia kapanpun mereka membutuhkan. Kamu adalah orang pertama yang mereka cari saat dunia mereka sedang runtuh. Namun kamu adalah orang terakhir yang mereka ingat saat mereka sedang berbahagia. Kamu terbiasa memaklumi segala alasan mereka, menganggap bahwa kesibukan mereka adalah hal yang wajar, meski sebenarnya hatimu menjerit meminta perhatian yang sama. Ada rasa sakit yang tidak terucapkan ketika kamu menyadari bahwa kamu hanya menjadi cadangan. Kamu ada untuk mengisi kekosongan, untuk mengobati luka sementara, atau sekadar menjadi pengalih perhatian saat mereka merasa bosan. Kamu memberikan seluruh energimu untuk memastikan mereka merasa dicintai. Namun kamu lupa bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu juga merasa dicintai dengan cara yang sama?
kebaikanmu seringkali disalahartikan sebagai ketersediaan tanpa batas. Karena kamu selalu ada, mereka merasa tidak perlu berjuang untuk mendapatkanmu. Karena kamu selalu memaafkan, mereka merasa tidak perlu meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Kamu terjebak dalam peran sebagai penyelamat, sementara kamu sendiri sedang tenggelam dalam kesepian yang kamu ciptakan sendiri. Kita sering berpikir bahwa dengan menjadi terlalu baik, kita akan menjadi tak tergantikan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kita menjadi terlalu mudah untuk diabaikan. Kita mengorbankan batas-batas kenyamanan kita hanya agar orang lain merasa nyaman, tanpa peduli bahwa kenyamanan mereka dibangun di atas rasa lelah dan pengabaian terhadap diri kita sendiri. Setiap kali kamu memaksakan diri untuk mengerti keadaan mereka, ada bagian dari dirimu yang merasa terhianati. Kamu mencoba meyakinkan dirimu bahwa ini adalah bentuk cinta yang tulus, padahal sebenarnya itu adalah rasa takut akan kehilangan. Kamu takut jika kamu berhenti memberi, mereka akan pergi, dan kamu akan benar-benar sendirian. Namun, coba renungkan kembali, apakah kamu benar-benar tidak sendirian saat mereka ada di sampingmu? Bukankah rasa sepi yang paling menyakitkan adalah ketika kamu berada di samping seseorang, tetapi kamu merasa tidak terlihat, tidak terdengar, dan tidak benar-benar diinginkan sebagai pilihan utama dalam hidup mereka? Kini, saatnya kita melakukan pembalikan arah. Bayangkan semua energi, perhatian, dan kasih sayang yang selama ini kamu curahkan kepada orang yang salah, kini kamu tarik kembali sepenuhnya. Alihkan semua cinta itu untuk dirimu sendiri. Jika selama ini kamu begitu sabar menghadapi kekurangan mereka, mulailah bersabar menghadapi luka-lukamu. Jika kamu begitu perhatian pada kebutuhan mereka, mulailah bertanya pada dirimu, apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini? Langkah konkretnya dimulai dengan keberanian untuk menetapkan batasan. Belajarlah untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah. Berkata tidak kepada permintaan yang menguras energimu, berkata tidak kepada ajakan yang hanya menguntungkan mereka, dan berkata tidak kepada segala bentuk perlakuan yang merendahkan harga dirimu. Batasan bukan berarti kamu jahat, tetapi batasan adalah cara kamu memberitahu dunia bahwa kamu berharga. Carilah kebahagiaan yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Mulailah melakukan hal-hal kecil yang membuatmu merasa hidup, meskipun itu hanya membaca buku di sore hari, berjalan kaki sendirian, atau sekadar tidur lebih awal untuk mengistirahatkan pikiran. Temukan kepuasan dalam pencapaian kecilmu sendiri, tanpa perlu menunggu seseorang datang untuk memujinya atau mengakuinya. Ketika kamu berhenti mencari pengakuan dari luar, kamu akan menyadari bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang paling tahu betapa kerasnya kamu telah berjuang. Kamu tidak lagi membutuhkan izin dari siapapun untuk merasa bahagia. Kamu menjadi tuan atas perasaanmu sendiri, dan itulah saat dimana kamu mulai merasakan kedamaian yang sesungguhnya, sebuah kedamaian yang tidak bisa diganggu-gugat oleh sikap orang lain. Pada akhirnya, kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melihat nilai kita. Namun, kita memiliki kendali penuh untuk melihat nilai itu di dalam diri kita sendiri. Jangan pernah lagi membiarkan dirimu menjadi pilihan kedua hanya karena kamu takut tidak ada yang memilihmu. Ingatlah bahwa lebih baik merasa sepi dalam kesendirian daripada merasa sepi di dalam sebuah hubungan yang tidak menghargaimu. Jadikan dirimu sebagai prioritas utama, bukan karena kamu egois, tetapi karena kamu adalah satu-satunya orang yang akan selalu bersamamu sampai akhir hayat. Saat kamu mulai mencintai dirimu dengan utuh, kamu akan memancarkan energi yang berbeda. Kamu tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapimu, tetapi kamu mencari seseorang yang bisa berjalan beriringan denganmu dalam keadaan sudah merasa lengkap. Menjadi pilihan utama dimulai dari keputusan sederhana hari ini, yaitu keputusan untuk memilih dirimu sendiri terlebih dahulu.
Berjanjilah pada dirimu untuk tidak lagi mengabaikan rasa sakitmu, tidak lagi mengkhianati prinsipmu, dan tidak lagi membiarkan hatimu menjadi cadangan bagi siapapun. Kamu pantas dipilih secara penuh, kamu pantas dicintai tanpa syarat, dan semua itu dimulai saat kamu memutuskan bahwa kamu cukup untuk dirimu sendiri.